Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai klasifikasi dan daya cerna karbohidrat. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu ada Denny Setiawan, Yasmin Nur Rahma, Sandi Ramadhani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, karbohidrat ini adalah senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Terdiri atas unsur C, H, dan O dengan perbandingan 1 atom C, 2 atom H, 1 atom O. Nah, karbohidrat ini berfungsi sebagai sumber energi utama bagi sebagian besar makhluk hidup, yang merupakan cadangan energi tubuh dan komponen membran sel yang berperan sebagai perantara berbagai komunikasi antar sel. Karbohidrat ini banyak dihasilkan dari tumbuhan dan binatang yang berperan struktural dan metabolik. Pada tumbuhan, untuk sintesis CO2 plus H2O akan menghasilkan amilum atau selulosa melalui proses fotosintesis, sedangkan pada binatang tidak dapat menghasilkan karbohidrat sehingga tergantung pada tumbuhan. Berdasarkan nilai gizi dan kemampuan saluran pencernaan manusia, untuk mencernanya, karbohidrat dapat dikelompokkan menjadi karbohidrat yang dapat dicerna dan karbohidrat yang tidak dapat dicerna. Nah, karbohidrat yang dapat dicerna ini terdiri dari monosakarida, disakarida, dekstrin, dan pati. Sedangkan karbohidrat yang tidak dapat dicerna ini terdiri dari selulosa, hemiselulosa, lignin, dan substansi pektat. Karbohidrat diklasifikasikan menjadi 4 golongan, yaitu ada monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida, yang dimana dari keempat jenis karbohidrat tersebut memiliki susunan rantai yang berbeda-beda. Ya, selanjutnya ada klasifikasi karbohidrat. Yang pertama yaitu ada monosakarida. Nah, monosakarida sendiri merupakan salah satu karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana. Karena bentuknya sudah sangat sederhana, yaitu terdiri dari satu monomer. Nah, berdasarkan gugus fungsinya, jenis monosakarida ini dibagi menjadi 2, yaitu ada aldosa yang memiliki gugus fungsi aldehid dan juga ketosa yang memiliki gugus fungsi keton. Berdasarkan jumlah atom karbonnya, monosakarida ini terdiri dari triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Nah, di gambar ini merupakan salah satu contoh dari monosakarida, di mana glukosa ini terdiri dari C6, galaktosa ini terdiri dari C6 juga, dan fruktosa terdiri dari C5. Lalu klasifikasi selanjutnya ada disakarida. Nah, disakarida ini merupakan salah satu karbohidrat yang terdiri dari dua unit gula atau 2 molekul monosakarida. Nah, ikatan antara 2 molekul monosakarida tersebut disebut ikatan glikosidik. Salah satu contoh dari disakarida adalah sukrosa, maltosa, dan fruktosa. Nah, sukrosa sendiri yaitu hasil hidrolisis dari glukosa dan fruktosa. Sedangkan maltosa dari disakarida, sedangkan maltosa terbentuk dari 2 molekul glukosa dan laktosa terdiri dari 1 molekul glukosa dan 1 molekul galaktosa. Selanjutnya itu ada oligosakarida, di mana oligosakarida ini terbentuk karena adanya ikatan gilosidik antara molekul monosakarida pada atom C1 molekul 1 dengan gugus hidrosil. Pada molekul lainnya, biasanya ikatan gilosidik terbentuk antara C1 pada satu molekul dengan C3 pada molekul lainnya. Selanjutnya ada polisakarida, di mana polisakarida ini merupakan jenis karbohidrat kompleks yang terdiri atas unit monosakarida yang terikat dengan ikatan gilosidik secara
nomenklatur polisakarida dibagi menjadi dua, yaitu homopolosakarida dan heteropolosakarida. Nah, polisakarida yang berfungsi sebagai bahan makanan cadangan yaitu pati dan glukogen. Sedangkan pembentuk struktur molekul yaitu kitin dan selusa. Next. Nah, selanjutnya di sini itu ada klasifikasi jenis pati. Nah, di mana pati termodifikasi, ikatan sila dan modifikasi oksidasi tergolong pati yang memiliki daya cerna yang rendah. Ikatan silang atau biasa disebut dengan cross linking menyebabkan perubahan sifat pati, yaitu granula lebih kuat atau tidak mudah mengembang atau swelling. Viskositasnya tinggi, tahan asam, tahan terhadap pengadukan, tahan proses pemasakan pada suhu tinggi. Nah, sedangkan dalam proses modifikasi oksidasi terjadi oksidasi pigmen, oksidasi hidroksil menjadi karbosil dan karbonil sehingga pati termodifikasi akan lebih sulit dicerna atau memiliki daya cerna yang lebih rendah. Proses ini menyebabkan perubahan sifat pati, yaitu warna lebih putih, tidak mudah retrogradasi, dan gel lebih lunak. Ya, di sini ada daya cerna pati termodifikasi dan tidak termodifikasi. Nah, pati termodifikasi ini merupakan pati yang telah mengalami perubahan baik secara fisika ataupun kimia, secara terkendali berubah suatu atau lebih dari sifat asalnya, seperti suhu, awal proses gelatinasi, dan perubahan sifat karakteristik pati lebih tahan terhadap panas, asam, tekanan fisik, dan terhadap kecenderungan terjadi retrogradasi. Sedangkan pati yang tidak termodifikasi merupakan pati yang bersumber di dalam tumbuhan atau disebut dengan pati alami. Pati alami ini terdiri dari dua senyawa yang dapat dipisahkan, yaitu amilosa dan amilopektin. Nah, pati termodifikasi ini lebih sulit untuk dicerna dibandingkan dengan pati yang tidak termodifikasi, karena pati modifikasi ini mengalami perubahan struktur dari beberapa satuan glukosa dari pati sehingga menyebabkan kandungan fraksi pati tahan cerna atau resisten starch. Diketahui pati termodifikasi pada saat prosesnya melewati hidrolisis asam disertai siklus pendinginan hingga pemanasan sehingga mengalami penurunan daya cerna pati. Akibat proses tersebut mengakibatkan kenaikan kandungan bahan yang tidak tercerna oleh usus halus. Selain itu, penurunan daya cerna pati yang disebabkan oleh proses hidrolisis dalam asam sehingga bertambahnya jumlah fraksi amilosa yang memudahkan pati mengalami retrogradasi saat dilakukan modifikasi fisik. Selama retrogradasi, molekul pati kembali membentuk struktur kompak yang distabilkan dengan adanya ikatan hidrogen, sehingga pada saat diberi perlakuan siklus pemanasan hingga pendinginan terjadi penyusunan ulang molekul antara amilosa, dan amilopektin amilosa yang mengakibatkan ikatan kuat pada pati sehingga resisten starch-nya itu meningkat dan sulit dicerna. Selanjutnya ada daya cerna pati resisten. Nah, berdasarkan kecepatan daya cernanya, pati ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pati cepat dicerna. Ini daya cernanya memiliki waktu 20 menit. Selanjutnya ada pati lambat dicerna, memiliki kecepatan cernanya antara 20-100 menit. Dan yang ketiga ada pati resisten yang tidak dapat dicerna. Nah, pati resisten sendiri memiliki 4 tipe. Yang pertama adalah tipe 1, yaitu bahan berpati yang secara fisik memang sulit dicerna. Lalu tipe 2 ini merupakan pati yang secara alami tidak tergelatinisasi karena tidak dimasak. Contohnya yaitu pati kentang, pisang, dan bahan tinggi amilosa. Selanjutnya ada tipe 3 yaitu yang terbentuk karena proses pemasakan atau pengolahan. Lalu yang terakhir ada tipe keempat yaitu pati hasil modifikasi yang secara kimia atau hasil repolimerisasi terbentuknya ikatan silang atau yang biasa disebut sebagai pati termodifikasi. Nah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.